Pernah kepikiran nggak sih, apa ada cara yang lebih baik buat kita berpikir? Ini bukan soal jadi lebih pintar atau jenius, tapi soal jadi lebih tajam, lebih jernih. Nah, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah penelitian yang coba jawab pertanyaan besar itu, dan jawabannya, mungkin bisa mengubah cara kita melihat proses belajar selamanya. Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini, ya kan? Duduk di kelas, nyatet, terus ngafal mati-matian buat ujian. Tapi, coba tanya lagi beberapa minggu kemudian, udah lupa semua. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Ini tuh gejala dari masalah yang ternyata jauh lebih besar. Oke, kita bedah dari akarnya dulu ya. Ada satu skill penting banget yang jadi fondasi dari banyak hal. Dan kelihatannya, kita lagi dalam krisis soal skill ini. Namanya adalah berpikir analitis. Tapi, apa sih sebenarnya artinya? Gampangnya gini deh, berpikir analitis itu bukan cuma soal tahu apa itu mobil, tapi bisa ngebongkar mobil itu, lihat setiap baut dan kabelnya, dan ngerti persis gimana satu komponen bisa bikin komponen lain gerak, sampai akhirnya seluruh mobilnya bisa jalan. Intinya ini soal melihat hubungan, pola, dan gambaran besarnya. Terus, kenapa ini jadi penting banget? Soalnya, di dunia yang makin ribet ini, kemampuan inilah yang jadi pembeda. Ini tuh ibarat bensin buat mecahin masalah yang rumit, buat nemuin ide-ide baru, dan buat ngambil keputusan cerdas pas pilihannya nggak jelas. Tanpa skill ini, kita ya cuma jadi pengumpul fakta aja. Nah, ini dia data yang jujur aja cukup bikin kaget. Dalam penilaian Sains Internasional PISA, siswa Indonesia ada di peringkat 62 dari 70 negara. Angka ini bukan sekedar ranking loh. Ini tuh kayak lampu alarm yang nyala, yang nunjukin ada celah besar dalam kemampuan analitis kita. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita memperbaikinya? Disinilah penelitian yang kita bahas ini jadi super menarik. Para peneliti nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi mereka juga nawarin solusi. Sebuah pendekatan yang bisa dibilang radikal, yaitu belajar dengan cara menyelidiki. Coba deh kita lihat bareng-bareng perbandingan ini. Di kolom kiri itu cara belajar yang mungkin kita kenal banget. Guru nerangin, kita dengerin. Pasif, fokusnya ke hafalan. Tapi lihat yang di kanan, model pembelajaran berbasis riset atau RBL. Di sini perannya dibalik total, siswa yang jadi detektifnya. Mereka yang nanya, mereka yang nyelidikin, dan akhirnya mereka yang ngebangun pengetahuannya sendiri. Jadi, gimana sih cara kerjanya jadi detektif ini? Ternyata, model RBL ini punya peta jalan yang jelas banget. Ada 7 langkah. Mulai dari nemuin masalah yang bikin penasaran, cari tahu teori yang relevan, ngerancang investigasi sendiri, sampai akhirnya presentasi temuan mereka. Fokusnya bukan lagi apa jawabannya, tapi udah bergeser jadi gimana ya cara kita nemuin jawabannya? Tentu aja, ide sebagus apapun kan harus diuji ya. Apa metode ini beneran manjur di dunia nyata? Nah, para peneliti ini nggak mau cuma teori doang. Mereka bawa konsep ini dari kertas langsung ke dalam sebuah kelas buat diuji coba. Subjeknya adalah 34 calon guru SD yang lagi belajar konsep sains dasar, spesifiknya soal energi. Ini pilihan yang cerdas banget loh. Kenapa? Karena kalau metode ini berhasil buat mereka, nantinya mereka bisa nerusin cara belajar keren ini ke generasi murid-muridnya. Nah, lihat deh, ini dia inti dari metode RBL. Para mahasiswa ini nggak lagi duduk manis dengerin dosen ceramah soal energi. Mereka lagi sibuk sama kabel, baterai, dan lampu, ngebangun sirkuit listrik buat lihat sendiri gimana energi itu bisa berubah bentuk. Mereka nggak dikasih tahu jawabannya, tapi mereka menemukannya. Desain penelitiannya juga rapi banget. Pertama, kemampuan analitis para mahasiswa ini diukur dulu di awal lewat pretest. Terus, mereka diajar pakai model RBL yang aktif dan investigatif itu. Terakhir, kemampuan mereka diukur lagi lewat post-test. Simple tapi ampuh banget buat lihat ada dampaknya atau enggak. Dan sekarang, momen yang paling ditunggu-tunggu. Apa metode baru ini beneran bikin perubahan? Jawabannya, iya banget. Dan perubahannya tuh bukan cuma naik dikit, tapi sebuah lompatan yang luar biasa. Coba perhatiin angka-angka di grafik ini. Sebelum intervensi, skor rata-rata mereka cuma 46,84. Itu bahkan nggak nyampe setengahnya loh. Tapi setelah belajar pakai metode RBL, skornya meroket sampai 76,91. Ini bukti nyata kalau mengubah cara belajar bisa mengubah hasilnya secara fundamental. Jadi, poin utamanya di sini, penelitian ini ngukur efektivitas metodenya, dan hasilnya adalah peningkatan sebesar 56,57%. Angka ini nunjukin seberapa besar keuntungan belajar yang didapat sama para mahasiswa. Ini bukan cuma statistik biasa, ini adalah bukti kuantitatif kalau metode ini benar-benar bekerja. Tapi mungkin ya, bukti yang paling kuat itu bukan datang dari angka, tapi justru dari manusianya.
Waktu salah satu peserta ditanya soal pengalamannya, jawabannya simple tapi ngena banget. Ya, jadi berlatih melakukan investigasi dan menganalisis data. Perhatiin deh, mereka nggak bilang hafalan saya jadi lebih kuat, tapi bilangnya saya berlatih jadi peneliti. Ini nunjukin perubahan cara pandang yang dalam. Oke, jadi kita udah lihat masalahnya, udah lihat solusinya, dan kita udah lihat bukti kalau solusinya manjur. Sekarang yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih artinya ini semua buat kita? Jadi, kesimpulannya jelas banget. Pertama, belajar aktif dengan cara menyelidiki itu jauh lebih ampuh daripada cuma menghafal pasif. Kedua, model RBL ini ngasih kerangka yang jelas buat belajar sambil praktek. Ketiga, dan ini yang paling penting, pendekatan ini terbukti secara ilmiah bisa ngasah kemampuan berpikir analitis. Dan bonusnya, ternyata para siswa juga ngerasa cara belajar ini jauh lebih asyik. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Kalau kita tahu manusia itu belajar paling efektif dengan cara mencoba, melakukan, dan bahkan kadang-kadang gagal, apa jangan-jangan udah saatnya kita merombak total ruang kelas kita? Mungkin seharusnya kelas nggak lagi cuma barisan kursi yang rapi, tapi lebih mirip laboratorium penelitian yang penuh dengan rasa penasaran. Nah, ini sesuatu buat kita pikirkan bareng-bareng.